Dalam Wiracarita Mahabharata, Aswatthama adalah putra guru Drona dengan Kripi. Sebagai putra tunggal, Drona sangat menyayanginya. Ia juga merupakan salah satu dari 7 Chiranjeevi. Karena dikutuk untuk hidup selamanya tanpa memiliki rasa cinta. Saat perang di Kurukshetra berakhir, hanya ia bersama Kretawarma dan Krepa yang bertahan hidup. Oleh karena dipenuhi dendam atas kematian ayahnya, ia menyerbu kemah Pandawa saat tengah malam dan melakukan pembantaian membabi buta. Sebagian kisah hidup Aswatthama dimuat dalam kitab Mahabharata. Kisahnya yang terkenal adalah pembunuhan terhadap 5 putra Pandawa dan janin yang dikandung oleh Uttara, istri Abhimanyu. Janin tersebut berhasil dihidupkan kembali oleh Krishna, namun 5 putra Pandawa tidak terselamatkan nyawanya. Aswatthama merupakan putra dari Begawan Drona dengan Kripi, adik Krepa. Semasa kecil, ia mengenyam ilmu militer bersama dengan para pangeran Kuru, yaitu Korawa dan Pandawa. Kekuatannya hampir setara dengan Arjuna, terutama dalam ilmu memanah. Saat perang di antara Pandawa dan Korawa meletus, ia memihak kepada Korawa sama dengan ayahnya dan berteman dengan Duryudana. Aswatthama adalah ksatria besar dan konon pernah membangkitkan pasukan Korawa dari duka cita dengan cara memanggil Narayanastra. Namun Krishna menyuruh pasukan Pandawa agar menurunkan tangan dan karenanya senjata itu berhasil diatasi. Ia juga memanggil Agnayastra untuk menyerang Arjuna, namun berhasil ditumpas dengan Brahmastra. Pertarungannya dengan Bima dalam Bhatarayuddha berakhir secara skakmat. Kabar angin yang salah mengenai kematiannya dalam perang di Kurukshetra membuat ayahnya meninggal di tangan Pangeran Drestayumna. Aswatthama yang menaruh dendam mendapat izin dari Duryudana untuk membunuh Drestayumna secara brutal setelah perang berakhir secara resmi. Saat akhir peperangan, Aswatthama berjanji kepada Duryudana bahwa ia akan membunuh Pandawa dan menyerang kemah Pandawa saat tengah malam. Namun karena kesalahan, ia membunuh 5 putra Pandawa dengan Drupadi atau Pancawala. Pandawa yang marah dengan perbuatan tersebut memburu Aswatthama dan akhirnya ia bertarung dengan Arjuna. Saat pertarungan, Aswatthama memanggil senjata Brahmastra yang sangat dahsyat, yang dulu ingin ditukar dengan cakra milik Krishna namun tidak berhasil. Dengan senjata itu, ia menyerang Arjuna dan Arjuna membalasnya dengan menggunakan senjata yang sama. Takut akan kehancuran dunia, Begawan biasa menyuruh agar kedua ksatria tersebut mengembalikan senjatanya kembali. Sementara Arjuna berhasil melakukannya. Sedangkan Aswatthama yang mungkin kurang pintar tidak bisa melakukannya dan diberi pilihan agar senjata menyerang target lain untuk dihancurkan. Dengan rasa dendam, Aswatthama mengarahkan senjata menuju rahim para wanita di keluarga Pandawa. Di antaranya mereka adalah Uttara, menantu Arjuna. Oleh karena itu, Uttara tidak bisa melahirkan Parikesit, putra Abhimanyu, yang kelak akan meneruskan keturunan para Pandawa bersaudara. Senjata Brahmastra berhasil membakar si jabang bayi, namun Krishna menghidupkan lagi dan mengutuk Aswatthama agar menderita kusta dan mengembara di bumi selama 3000 tahun sebagai orang buangan tanpa rasa kasih sayang. Dalam versi lain, dipercaya bahwa ia dikutuk agar terus hidup sampai akhir zaman Kali Yuga. Aswatthama juga harus menyerahkan batu permata berharga, yaitu mani, yang terletak di dahinya.
yaitu permata yang membuatnya tidak takut terhadap segala senjata, penyakit, atau rasa lapar, dan membuatnya tidak takut terhadap para dewa, danawa, dan naga. Aswatama dalam pewayangan Jawa. Riwayat hidup Aswatama dalam pewayangan Jawa memiliki beberapa perbedaan dengan kisah aslinya dari kitab Mahabharata yang berasal dari tanah Hindu, yaitu India dan bahasa Sanskerta. Beberapa perbedaan tersebut meliputi nama tokoh, lokasi, dan kejadian. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu besar sebab inti ceritanya sama. Aswatama adalah putra Begawan Drona alias Resi Drona dengan Dewi Kripi, putri Prabu Purunggaji dari negara Tempuru. Ia berambut dan bertelapak kaki kuda karena ketika awal mengandung dirinya, Dewi Kripi sedang beralih rupa menjadi kuda sembrani. Dalam upaya menolong Bambang Kumbayana atau Resi Drona terbang menyeberangi lautan. Aswatama dari Padepokan Sakalima dan seperti ayahnya memihak para Kurawa pada perang Bharatayuddha. Ketika ayahnya Resi Drona menjadi guru keluarga Pandawa dan Kurawa di Hastinapura, Aswatama ikut serta dalam mengikuti pendidikan ilmu oleh keprajuritan. Ia memiliki sifat pemberani, cerdik, dan pandai mempergunakan segala macam senjata dari ayahnya. Aswatama mendapat pusaka yang sangat sakti berupa panah bernama panah Jundamanik. Cerita dalam Khazanah sastra Jawa baru dikenal sebagai lakon wayang Aswatama Gugat. Aswatama pada kesempatan itu ingin membalas dendam kematian ayahnya Begawan Drona. Pada perang Bharatayuddha, Drona gugur karena disiasati oleh para Pandawa. Mereka berbohong bahwa Aswatama telah gugur. Tetapi yang dimaksud bukanlah dia, melainkan seekor gajah yang bernama Hestitama atau Hesti berarti gajah. Namun terdengar seperti Aswatama. Lalu Drona menjadi putus asa setelah ia menanyakan kepada Yudhistira yang dikenal tak pernah berbohong pun mengatakan iya. Aswatama juga merasa kecewa dengan sikap Prabu Duryudana yang terlalu membela Prabu Salya yang dituduhnya sebagai penyebab gugurnya Adipati Karna. Aswatama memutuskan mundur dari kegiatan perang Bharatayuddha. Setelah perang Bharatayuddha berakhir dan keluarga Pandawa pindah dari Amarta ke Astina, secara sembunyi Aswatama masuk menyeludup ke dalam istana Astina. Ia berhasil membunuh Drestayumna atau pembunuh ayahnya Resi Drona, Pancawala atau putra Prabu Puntadewa, Dewi Banowati atau janda Prabu Duryodhana, dan Dewi Srikandi sebelum akhirnya ia mati oleh Bima. Badannya hancur dipukul Ganda Rucakpala.